setiap manusia, apa itu pejabat tinggi, pejabat menengah, pejabat rendah, pengusaha, rakyat jelata, semua akan memiliki sebuah masalah. Karena masalah dalam kehidupan itu tidak menyasar kepada golongan tertentu, tetapi seluruh makhluk Allah, manusia, hamba Allah ini akan diberikan cobaan berupa masalah. Dalam mensikapi masalah ini berbagai ragam, macam-macam caranya. Bahkan ada yang tidak bisa mengatasi masalah dengan cara yang salah, menjadi dirinya stres, galau, bahkan tidak sedikit yang melakukan bunuh diri. Kemudian kita sebagai seorang muslim tentu dalam menghadapi masalah ini akan kembali dari nilai-nilai ajaran kita dalam Al-Quran dan hadis. Karena Islam datang adalah memberikan sebuah solusi kehidupan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Sehingga sebagai seorang muslim, di dalam menghadapi sebuah problem kehidupan harus dikembalikan kepada nilai-nilai keimanan kita, nilai-nilai keyakinan kita, nilai-nilai syariat yang kita lakukan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa lama fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Jelas sekali ayatnya. Wahai manusia, telah datang kepada kalian Tuhan kalian berupa dari mau'izah atau nasihat yang mengandung sifat kesembuhan bagi penyakit dalam hati, mengandung unsur huda, petunjuk, dan rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Yunus ayat 57. Oleh karena itulah, di dalam kita menghadapi sebuah persoalan hidup sebagai seorang muslim, maka harus mengambil garis tegak lurus. Kita kembali kepada Allah dengan mempelajari apa syariat yang dibawa oleh Rasulullah sebagai pedoman hidup, kembali lagi pada hudalil muttaqin. Yang pertama, kita harus yakin bahwa ini adalah takdir dari Allah. Apapun yang menimpa kita, maka itu adalah pilihan Allah. Tidak pernah lepas dari takdirnya. Bahkan daun jatuh itu pun sudah dikendalikan oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi karena sebuah kebetulan. Semua yang ada di dunia ini adalah skenario Allah, sehingga di dalam hati kita harus ditanamkan bahwa ini adalah takdir Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu abdu hatta yu'mina bil qadri khairi wa syarrih hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakul liyuhti'ah wa anna ma ahta'ahu lam yakul liyusibah. Tidak beriman seseorang hamba sampai ia beriman kepada takdir baik dan takdir jelek, sampai ia meyakini bahwa apa yang ditetapkan baginya tidak mungkin bisa dielakkan, dan apa yang tidak ditetapkan baginya tidak mungkin akan terjadi. Jadi hadis riwayat Tirmidzi. Jadi wajiblah kita sebagai seorang muslim untuk mempercayai adanya takdir baik dan takdir buruk.
Bagaimana kita menerima takdir itu harus dengan sabar, harus dengan ikhlas, harus dengan percaya bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah pasti terjadi. Kemudian kita harus juga yakin bahwa pilihan Allah untuk kita lebih baik daripada pilihan kita untuk kita sendiri. Apa yang diberikan oleh Allah pada kita itulah yang terbaik daripada kita memilih untuk diri sendiri. Perhatikan firman Allah. Wa sa an takrahu say'a wa huwa khairul lakum wa sa an tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi ayat ini jelas mengajarkan kepada kita bahwa percaya pada hikmah Allah dan tidak terlalu bergantung pada pendapat sendiri. Mungkin kita menyukai sesuatu, tapi belum tentu yang kita suka itu baik untuk diri kita. Atau mungkin kita membenci sesuatu, belum tentu yang kita benci itu buruk bagi kita. Sehingga segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah dan kita senantiasa memohon kepada Allah. Untuk langkah bagaimana selanjutnya, tatkala kita berjumpa kembali akan kita lanjutkan karena banyak kesibukan yang akan bapak-bapak jalani, sehingga saya cukupkan di sini dulu. Aku qouli hada wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.